Banyak orang ingin jualan makanan, tapi mundur karena akhirnya dia mikir mereka harus sewa ruko, mereka harus sewa tempat yang harganya mahal. Padahal hari ini jualan itu bisa melalui dapur di rumah dan orderannya bisa dilakukan melalui handphone. Bagaimana cara membangun cloud kitchen mulai dari nol tanpa harus menyewa tempat sampai punya banyak pelanggan? Apa sih cloud kitchen itu dan kenapa cocok untuk pemula? Ya, saudara, cloud kitchen itu adalah dapur khusus untuk jualan makanan secara online, tanpa meja, tanpa kursi, dan tanpa resiko. Ya, kenapa saya menyarankan ini cocok untuk pemula? Karena usaha ini tidak memerlukan sewa tempat, ya, tidak memerlukan dekor yang mahal, tidak perlu banyak karyawan, tidak memerlukan modal yang besar, hanya fokus pada rasa dan konsisten serta packaging yang bagus, itu aja. Rasa, packaging, terus kemudian konsisten rasanya, maka itu lama-kelamaan akan bertumbuh dan berkembang. Realita di lapangan, banyak sekali UMKM makanan itu gagal bukan karena rasanya tidak enak, tetapi karena biaya tempat dan operasional yang tinggi sehingga tidak bisa mengcover operasionalnya, ya, maka dia akan habis modalnya sebelum dia berkembang. Oleh karena itu, kita persiapkan satu persatu, kita persiapkan mulai dari awal, dari nol, ya. Sebelum kita jualan, ada 4 hal penting yang harus kita pikirkan. Yang pertama, kita harus menentukan menu. Kita harus memilih menu-menu yang simple, yang bisa menjadi repeat order dan spesifik. Contohnya ayam geprek, ya, kemudian rice bowl, atau mie goreng, atau ayam goreng, ikan bakar, rawon. Artinya yang bisa kita kerjakan tanpa harus diproses masak yang lama, artinya quick service. Ya, intinya adalah hindari makanan atau menu-menu yang ribet dan sulit. Yang kedua, kita harus tentukan target yang kita tuju dengan jelas. Apakah khusus untuk anak-anak kos, apakah khusus untuk karyawan, apakah khusus untuk keluarga atau orang-orang kantor. Karena target pasar itu akan menentukan harga yang akan kita patok, dan jam berapa jam-jam ramenya itu akan menentukan sekali. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hitungan modal awal. Peralatan dapur kita hanya bisa menggunakan peralatan yang sudah ada. Bahan baku, ya, itu wajib yang harus kita persiapkan. Karena cloud kitchen itu bukan soal keren, tetapi tentang rasa, tentang kebersihan, dan tentang konsistensi. Jadi kita harus fokus di sana. Dapur rumah bisa kita pakai asal dapurnya itu harus bersih, harus bisa alur kerjanya itu supaya nyaman, tidak tercampur antara keperluan pribadi dengan keperluan jualan. Ya, kita bisa memisahkan antara memasak dengan packaging. Itu harus kita siapkan dapur kita setting lah dapur yang sudah ada. Tips dan stepnya. Yang pertama, kita harus bisa memisahkan areal masak dan areal packaging. Itu harus berbeda supaya tidak kotor. Kemudian pada saat kita tanningin, pada saat kita memasak atau kita menyiapkannya, kita harus menggunakan sarung tangan atau hair cup. Kita harus siapkan itu. Dan paling penting adalah kemasan itu harus anti tumpah dan bagus serta bersih. Tujuannya adalah untuk membranding usaha kita supaya lebih dikenal dan orang lebih percaya. Ingat, pelanggan online menilai kita dari fotonya, kemudian memberikan rating, kemudian memberikan review. Itu poin. Fotonya bagus, ratingnya bagus, reviewnya bagus, maka usaha cloud kitchen kita pasti ramai. Yang selanjutnya, kita harus masuk ke aplikasi online. Kita harus mau tidak mau harus segera daftarkan ke aplikasi kuliner yang ada. Ya, misalnya Gojek, GoFood misalnya, kemudian GrabFood, kemudian Shopee Food, dan lain-lain yang ada. Kita harus masukkan semuanya. Ya, pasar kita memang harus situ. Ya, marketing kita harus ke sana. Sehingga apa? Sehingga kita bertarung di sana
dengan kekuatan dan image foto serta rasa kita yang bagus. Nah, tips di aplikasi agar bisa dapat order. Yang pertama, foto menu harus terang dan jelas. Tampilkan harga di sana. Ya, nama menunya apa? Yang penting nggak usah ribet, ya, yang mudah diingat. Kemudian aktifkan promo-promo kecil di awal. Misalnya beli 2 gratis 1 sebagai promo awal penarik konsumen yang baru. Ya, dan kalau ada yang tanya harus fast respon. Ingat, order pertama itu bukan soal untung, ya, tapi membuat agar algoritma percaya dengan usaha kita dan kemudian merekomendasikan ke customer-customer yang mencari makanan. Selanjutnya kita ke strategi agar order itu makin ramai. Nah, yang sering terjadi dilewatkan oleh pemula, ya, itu satu, jam ramai dia nggak tahu, gitu. Ya, jam ramai itu adalah mulai jam 11 sampai jam 1 siang, itu jamnya orang makan. Ya, kemudian yang kedua malamnya, malam jam ramainya itu mulai jam 5 sampai jam 8, itu pasti ramai. Ya, dari situ kita buat promo-promo yang kuat. Nomor 2, kita harus memiliki paket hemat. Misal rice bowl plus minuman atau paket berdua, gitu ya. Intinya kita harus bundling. Kita menjual sekali terjual 2 atau 3 item. Supaya apa? Supaya omset kita cepat naik. Dan yang ketiga, kita harus minta review ke customer kita. Ya, online mau tidak mau harus memiliki review, harus memiliki rating yang bagus. Jadi kita sisipkan kartu kecil untuk tulisan. Kalau Anda puas, bantu untuk review ya Pak, gitu ya. Ya Pak atau ya Bu, gitu ya. Atau tanpa ada kata-kata Pak atau Bu juga nggak apa-apa. Gunanya untuk apa? Untuk menaikkan rating kita. Ya, kalau rating kita naik, otomatis omset pasti naik. Cloud Kitchen itu bukan usaha yang sulapan, begitu buka langsung ramai. Tapi harus pelan-pelan, harus sabar. Oke? Nah, biasanya minggu pertama sampai minggu 2 itu masih sepi. Ya, orang baru tahu kan, gitu kan. Minggu ketiga baru mulai ada orderan yang stabil. Kuncinya adalah jangan ganti-ganti menu. Menu kalau sudah difikirkan dari awal, ya sudah fokus ke situ. Sehingga algoritma tidak bingung mengirim ke konsumennya, mengirim ke orang-orang yang mencari makanan. Ya, jangan naikkan harga terlalu cepat. Makanya dihitung dari awal. Ya, kemudian jaga kebersihan kemasan. Jangan sampai kita kirim kemudian tumpah terus kemasannya kotor. Itu yang membuat image kita jadi jelek. Ya, dan yang keempat, fokus ke pelayanan dan rasa. Itu inti. Cloud Kitchen itu orang tidak bisa melihat, tapi orang bisa merasakan bersih dan enak. Itu poinnya. Ingat, usaha kecil yang konsisten akan mengalahkan usaha besar yang setengah-setengah. Saudara, kalau Anda lagi mikir mau memiliki usaha makanan, tapi takut modal besar, Cloud Kitchen ini jawabannya.